Alright, sip. So sorry, so sorry, so sorry. Tadi waktu workshop Baciklat online, saya ketendang keluar, saya bisa masuk lagi. Ini malah nggak bisa masuk lagi. Nasib, nasib. Oke, thank you, Bu Rora. Bu Rora, gerak cepet. Welcome Bu, welcome back Bu Rora, welcome back Pak Muhtar. Yes, udah ada ya. Bisa posting, Salamun posting. Ini sip Pak. Oke. Pak Salamun, Pak Brenda. Pak Brenda apa Bu Brenda? Pak Martin. Ya ampun. Tadi di workshop Baciklat juga gitu. Tapi kali ini tuh saya mau masukin file, tapi saya malah ketendang keluar. So sorry. I am so sorry. Masuk room baru ya. Oke. Siap, so sorry. Oke. Oke. Bapak Ibu. Ya ampun, saya hapus pula filenya. Di Facebook Group sudah ada filenya ya. Sudah ada filenya. Ya, welcome. Siapa yang barusan masuk? Ya, Pak Ahmad, Pak Mutar, Paris, Bu Ella. Oke. Nah, itu ada file, silakan di-download Sync Planner-nya. Itu Sync Planner versi terbaru, silakan di-download. Oke. So, Anda perlu bikin visi 5 sampai 10 tahun. Oke. Ada yang baru join, itu Sync Planner sudah ada di file, silakan di-download ya. Silakan di-download, itu Sync Planner versi terbaru. So kita mulai dengan hasil akhir apa yang Anda inginkan untuk kehidupan personal Anda ya. Jadi dari sisi karir Anda maunya seperti apa, kesehatan Anda mau seperti apa, relasi Anda mau seperti apa, kontribusi yang Anda berikan mau seperti apa, petualangan ya, petualangan itu maksudnya seperti apa. Ini semuanya adalah hal-hal yang sifatnya personal buat Anda. Oke. Hal yang sifatnya personal buat Anda, hal yang penting buat Anda. Keuangan Anda mau seperti apa, spiritual Anda mau seperti apa, Anda tuliskan. Nah, bayangin seperti ini. Seandainya Anda nggak mungkin gagal, oke. Seandainya Anda tidak mungkin gagal, maka ya, seandainya Anda tidak mungkin gagal, maka apa yang Anda ingin capai di setiap aspek ini? Oke, apa yang Anda ingin capai di setiap aspek ini? Ini.
Apa yang Anda ingin capai? Nah, di sini Bapak Ibu perlu duduk, benar-benar duduk, benar-benar mikirin, kasih waktu 1 jam. Oke, kasih waktu 1 jam. Please jangan lebih dari 1 jam. Nggak usah mikir perfect, ya. Nggak usah mikir perfect 1 jam itu aja udah lama gitu ya. Nggak usah mikir perfect. Pokoknya siapkan waktu, berikan Anda waktu 1 jam supaya Anda bisa merancang visi 10 tahun Anda seperti apa sih. Kalau misalkan Anda kelamaan, mungkin Anda sudah mulai mencampurkan perasaan-perasaan lain, perasaan takut, benar atau enggak, dan lain-lain. Nah, Anda mencampurkan perasaan-perasaan ini membuat proses pembuatan visi Anda akan makin terhambat. Jadi, please just go with it. Ya, saya ingin Anda memberikan margin of error. Oke, berikan margin of error. Kalau sampai Sync Planner ke-6 Anda nanti, Anda baru bisa mengisi 60% dari Sync Planner, itu sudah sukses. Itu margin of error yang saya maksud. Oke? Jadi jangan takut benar atau salah, tuliskan aja. Bisa jadi nanti 12 minggu selanjutnya, goal Anda, visi Anda juga ikut berubah. Kenapa? Karena kesadaran Anda berbeda. Jadi jangan khawatir, ini fix. Jangan khawatir ini fix, berarti kalau sudah bikin visi 10 tahun maka ini harga mati. Enggak, kita ini manusia, bukan pohon. Jadi kita masih bisa berubah, ya. Setelah Anda bikin visi 5 tahun sampai 10 tahun Anda bikin visi 3 tahunnya Anda. Nah, visi 3 tahun ini, pikirkan mindsetnya seperti ini, oke? Mindsetnya adalah supaya Anda bisa mencapai visi 10 tahun Anda, apa yang harus terwujud dalam 3 tahun. Jadi kita mikir mundur, oke? Ini visi jangka panjang, long term vision. Long term vision. Ini visi jangka panjangnya Anda. Supaya ini 10 tahun, oke? Ini 10 tahun. Supaya ini bisa tercapai, maka dalam waktu 3 tahun, ini Anda sekarang, oke? Wah, Anda siap. Anda siap ya? Ini Anda sekarang, ini now. Supaya visi 10 tahun Anda tercapai, 3 tahun ini Anda harus tercapai apa aja? 3 tahun ini Anda harus tercapai apa aja? Oke? Nah, itu visi jangka menengah. Alright? Clear sampai sini? Kalau ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan. Nah, kita lihat ada 3 level goals. Oke? Small goal, stretch goal, delusional goal. Small goal adalah goal yang jelas, kecil, ya. Goal yang tidak bisa dipecahkan. Misalkan apa goal kecil? Saya mau baca buku 10 buku dalam waktu 12 minggu. Dipecahnya gimana? Pilih 10 buku baca, udah selesai. Oke, jadi itu bukan goal yang bagus. Goal yang nggak bisa dipecahkan, goal yang tidak bikin Anda termotivasi, ya ini kan small goal, ya gampang lah gitu. Oke, ini small goal. Kemudian stretch goal. Oke. Ada pertanyaan tentang visi, langsung ajukan. Oke, jangan sungkan mengganggu saya. Oke, janji kan bikin kasih saya feedback. Sudah oke belum? Sudah jelas belum? Tentang visi 5 tahun, 10 tahun, dan visi 3 tahun. Sudah jelas belum? Please kasih saya feedback. Kalau Anda punya pasangan, duduk bersama pasangan Anda, ya. Tuliskan visi 5 tahun, 10 tahun Anda, dan visi 3 tahun Anda. Oke? Gimana? Sudah.
Sudah jelas. Oke. Alright. Delusional goal adalah goal yang sederhana, yang goal muluk. Oke. Nah, saya kasih contoh small goal. Small goal itu berarti goal yang Anda nggak usah ngapa-ngapain, dia akan tercapai dengan sendirinya. Oke. Misalkan gini. Saya mau beli iPhone 11. Ya udah, saya tinggal tabung 1-2 minggu udah jadi. Oke. Yes. Saya mau beli remarkable 2 gitu ya. Ya udah, sebenarnya saya langsung bisa beli kalau saya mau set goal itu. Oke. Tapi saya juga bisa bikin dia jadi stretch goal. Oke, saya mau beli remarkable 2. Syarat saya beli remarkable 2 adalah saya menghasilkan profit 1 miliar dari bisnis baru ini. Ya, kayak gitu. Sip. Buat tambahan catatan di Fasting Planner bisa digunakan. Oh, sip, Pak Martin, thank you sharingnya. Nah, itu adalah stretch, itu adalah small goal. Jadi jangan bikin small goal. Kalau Anda bikin small goal, Anda nanti tercapai terus Anda nggak happy juga, oke? Terus yang kedua adalah stretch goal. Stretch goal adalah goal yang mengharuskan Anda bertumbuh. Goal yang mengharuskan Anda keluar dari zona nyaman Anda. Goal yang harus membuat Anda berpikir secara berbeda untuk bisa mewujudkan goal itu yang namanya stretch goal. Nah, fokus kita Bapak Ibu adalah stretch goal ini. Kita mau bikin stretch goal, bukan small goal. Yang akan kita fokuskan adalah kita bikin stretch goal. Selama 3 bulan, nggak apa-apa, nggak usah di-share, itu personal. Tapi it's okay kalau mau share, ya. Anyway, visi 5 tahun, visi 10 tahun itu ikuti format yang ada di halaman 9. Anda bisa download PDF-nya di files. Cari ada tab files, di situ Anda bisa download PDF-nya. Okay? Yang akan menjadi fokusnya kita adalah stretch goal. Nah, delusional ini apa? Ini goal yang muluk-muluk. Saya agak bingung bikin goal muluk-muluk ya, tapi Anda bisa coba kasih saya feedback juga. Tapi ini terjadi pada saat saya mengajar di Bogor. Waktu itu ada seseorang yang nulis seperti ini goalnya. Ya, ada orang yang nulis goalnya seperti ini. Saya ingin menjadi pemegang saham dominan di semua saham Indonesia dan saham luar negeri. Oh wow, dia ingin menjadi pemegang saham dominan di seluruh saham di dunia lah, intinya kayak gitu kan. Itu goal muluk atau goal stretch. Itu menurut saya itu adalah goal muluk. Kenapa? Kita lihat aja Warren Buffett sebagai pemegang saham dominan sebagai pemegang saham yang besar di berbagai perusahaan, bukan dominan, besar ya. Itu aja Coca-Cola paling cuma 25% kalau nggak salah, dia bukan pemegang saham dominan. Oke, jadi sekali lagi, tapi kalau Anda berpikir bahwa saya mau berhenti, saya mau passive income dari perusahaan-perusahaan yang saya beli sahamnya, bisa membuat saya tidak usah kerja selama 1 tahun. Ya, bisa membuat saya nggak perlu bekerja sepanjang tahun. Nah, itu stretch goal, itu sangat bisa kita lakukan. Dan itu yang sedang saya lakukan. Jadi saya punya beberapa saham yang dividennya sangat tinggi, yang saya akan fokuskan ke sana supaya saya bisa financial freedom dari sana. Jadi saya mau ngajar yang ngajar, nggak mau ngajar yang nggak usah. Saya mau jalan bisnis jalan, saya mau hadir di dalam meeting bisnis saya hadir, saya nggak mau ya udah gitu ya. Jadi I want that kind of freedom. Oke. Jadi 3 level goal ini clear ya. Kalau nggak clear langsung ajukan pertanyaan. Nah, terus ada 2 tipe goal ya, ada 2 tipe goal. Goal yang pertama ini adalah habit goal. Habit goal adalah kebiasaan yang kita lakukan berulang-ulang. Contohnya apa habit goal? Ya olahraga itu habit goal ya. Jadi jangan bikin olahraga sebagai achievement goal, tapi itu adalah habit goal. Yang kedua ini adalah achievement goal. Achievement goal adalah goal yang apa yang mau kita capai, achievement. Oke, cara membedakannya bagaimana? Ini ada deadline. Oke, ini ada deadline. Sedangkan habit goal ini recurring. Setiap hari, ya, setiap minggu.
Oke, setiap malam ada kata setiapnya, maka jadi misalkan Anda mau bikin goalsnya baca Al-Quran setiap malam. Ini adalah habit goal, bukan achievement goal. Oke? Itu adalah habit goal, bukan achievement goal. Pak Kiar bertanya, stress goal ini harus target berapa lama tercapai? Nanti kita bikin goal 12 minggu, Pak. Kita bikin goal 12 minggu. Nanti saya akan jelaskan tentang goal 12 minggu itu seperti apa ya. Jadi yang akan menjadi fokus kita adalah goal achievement. Yang akan kita tulis di Sync Planner itu adalah achievement goal, bukan habit goal. Habit goal itu kita akan masukkan ke rutin, ya, daily routine, daily ritual, rutin atau ritual, dan kita akan masukin ke best week. Oke, kita akan masukin ke best week. Jadi kalau Anda sudah tulis goal dan ada kata setiapnya, ada kata setiap, maka Anda masukin ke itu lebih baik ke rutin atau ke best week, ya, ke rutin atau ke best week. Nah, achievement goal adalah goal yang punya deadline. Saya harus tercapai kapan, oke? Deadline. Nah, deadline yang kita inginkan di sini adalah deadline 12 minggu. Berarti mulai dari tanggal 1 Juli, ya, mulai dari tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 30 September. Oke, setahu saya habit bisa hilang. Apakah goal kita gagal kalau habit kita hilang? Membentuk habit itu sendiri butuh 60 hari, 66 hari gitu ya. Apakah goal kita gagal kalau habit kita hilang? Progress is progress menurut saya. Oke, progress is progress. Kalau misalkan Anda merasa bahwa habitnya hilang, Anda tahu cara membangun habit itu kembali dengan cara yang lebih mudah, dengan Anda sudah tahu pendekatan yang lebih efektif untuk membangun habit itu, karena habit itu sudah Anda bentuk. Jadi jangan terlalu khawatir bahwa, jangan memberikan judgement bahwa ketika habit hilang berarti saya gagal, berarti goal saya gagal dan lain-lain. Itu adalah pemikiran hitam putih, oke? Karena kita ini ada dalam kehidupan punya berbagai aspek kehidupan, berbagai aspek yang ada di dalam kehidupan kita. Setiap kali kita membuat habit baru, terus misalkan habit itu hilang, sebenarnya sangat mudah bagi kita untuk bangun habit itu lagi, karena sambungan sel neuron dalam otak kita sudah terbentuk. Oke, nah suatu hari kakak saya nelpon saya sekitar 3 jam. Jadi dari jam 11 malam sampai dia nelpon saya sampai jam 2 pagi. Oke, dia membahas tentang kami sesama trader forex, jadi dia membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan trader forex, dan dia mewanti-wanti kepada saya, ya, dia mewanti-wanti kepada saya bahwa, Gus, kamu jangan melakukan ini, karena begitu sekali kamu melakukan, itu akan terbentuk sambungan neuron dalam otak kamu, dan itu akan sangat susah untuk kamu hilangkan. Oke, jadi sebaiknya kalau kamu sudah mulai begitu, udah mulai pakai rule itu aja, jangan diubah-ubah. Nah, jadi jangan khawatir Pak Martin, kalau Anda sudah membangun sebuah habit, sambungan sel neuron di dalam otak Anda itu sudah pasti ada. Jadi bangun gitu kembali pasti sangat mudah. Yes, practice makes progress. Great. Nah, kita lihat kenapa setiap akhir tahun, setiap bulan Oktober, November, Desember, itu selalu terjadi ledakan produktivitas, ledakan penjualan. Setiap orang jadi lebih produktif dan lain-lain. Oke? Kenapa demikian? Karena deadline. Sudah deadline dan kita merasa bahwa tanggal 31 Desember itu berarti saya diukur seberapa baik perjalanan saya tahun ini. Tanggal 31 Desember adalah harga mati, kita cut off di situ, kita anggap bahwa selesailah tahun 2020 dan saya dinilai seberapa sukses saya di situ. Jadi kita menjalankan pemikiran yang ditentukan oleh sosial secara sewenang-wenang bahwa 1 tahun itu adalah ukurannya kita. Kita mengukur itu kita sudah sukses atau gagal tahun itu. Oke? Saya bilang sewenang-wenang karena ya nggak mesti seperti itu kan sebenarnya gitu. Kalau misalnya perusahaan naik bisa tahun fiskalnya di bulan Mei, berarti dia di akhir Mei dia ukur seberapa besar kemajuannya selama 1 tahun itu dari Juni sampai Mei selanjutnya.
Itu yang terjadi. Nah, jadi kita akan melihat pertanyaan yang harus kita ajukan pada diri kita adalah bagaimana supaya bisa menciptakan energi, fokus, dan komitmen yang sama seperti akhir tahun, tapi sepanjang tahun. Itu pemikiran yang kita ingin tanamkan. Oke, so bagaimana caranya kita punya pemikiran produktivitas seperti mendekati akhir tahun? Bagaimana kita bisa punya energi, fokus, komitmen setiap minggu sepanjang tahun yang sama dengan akhir tahun? Itu adalah pertanyaan yang harus kita consider. Solusinya apa? Solusinya adalah dengan melihat rentang waktu dengan pola pikir yang berbeda. Jadi kalau naik itu bisa di bulan Mei, kenapa kita tidak bisa di 12 minggu? Oke, kenapa kita tidak bisa di 12 minggu? Nah, kenapa 12 minggu? Mari kita bahas. Oke. Goal 12 minggu itu adalah waktu yang balance antara overestimate dan underestimate. Jadi kata orang sukses itu kita selalu overestimate apa yang bisa kita capai dalam waktu jangka pendek dan kita underestimate apa yang bisa kita capai dalam waktu jangka panjang. Nah, 12 minggu ini adalah balance-nya antara overestimate dan underestimate. Nah, dalam 12 minggu ini kita bisa membuat goal yang stretch dan kita bisa mencapai goal kita tanpa merasa kewalahan. Nah, deadline menengah ini juga akan mengurangi penundaan karena deadline menengah ini adalah deadline yang ada di depan mata kita. Jadi, kita akan menurunkan penundaan. Kalau kita bikin goal setahun, masih ada 10 bulan lagi, masih ada 11 bulan lagi, kita jadi gampang menunda. Oke, tapi kalau goal 12 minggu, Anda tidak boleh salah 2 minggu berturut-turut. Anda salah 2 minggu berturut-turut, goal Anda akan tidak tercapai. Jadi, Anda akan mengurangi penundaan Anda. Anda akan mengurangi stres. Kenapa mengurangi stres? Karena kalau 12 minggu ternyata off track, Anda masih bisa memperbaiki di 12 minggu selanjutnya. Oke, tapi 12 minggu bukan goal 12 bulan yang dijadikan 12 minggu gitu ya. Jadi Anda juga bisa meningkatkan kualitas pekerjaan Anda. Dan ini ada periodic deadline. Deadline yang berulang-ulang ya, bukan annual goals yang deadline-nya setahun sekali. Oke. Annual goals. Goal dan rencana tahunan seringkali merupakan penghalang dari kinerja yang tinggi. Ini berbagai research dari penelitian-penelitian tentang produktivitas itu menunjukkan bahwa goal tahunan itu malah nggak bagus. Oke. Terus kita ada jebakan berpikir tahunan. Jebakan berpikir tahunan itu apa? Ya udah, ini masih ada 10 bulan, masih ada 11 bulan kayak gitu ya. Hal terpendam yang ada dalam goal tahunan adalah kita percaya masih banyak waktu untuk mewujudkannya. Jadinya apa? Jadinya penundaan. Setiap minggu, setiap hari adalah momen penting. Kita perlu memastikan eksekusi terjadi setiap hari, setiap minggu. Bukan, ntar deh, masih lama waktunya. 1 tahun, jadi kita akan menggeser mindset kita. Kita kan sudah percaya bahwa 1 tahun itu 12 bulan. Oke? Sekarang kita shifting mindset kita. 1 tahun itu adalah 12 minggu. 1 tahun saya adalah 12 minggu. Begitu 12 minggu terakhir, itu cut off-nya saya. 12 minggu berakhir, itu saya diukur, saya sukses atau tidak. Oke? Itu cut off. Itu mindset 12 minggu. 1 tahun sama dengan 12 minggu. Oke? Dengan berpikir demikian, maka semangat Anda, fokus Anda, energi Anda yang muncul di 3 bulan terakhir, biasanya Oktober, November, Desember, sekarang akan muncul setiap minggu sepanjang tahun. Dengan Anda menciptakan sebuah deadline yang baru, Anda perlu menciptakan permainan dengan aturan waktu yang baru juga. Nah, 12 minggu ini akan mempersempit fokus Anda ke mingguan, dan yang lebih penting, fokus Anda jadi harian, di mana harian itu adalah eksekusi itu terjadi. Catat, goal 12 minggu bukan goal 12 bulan yang dipaksakan dicapai dalam 12 minggu, walaupun ada kemungkinan bisa dilakukan. Goal 12 minggu adalah bukan pecahan dari, oke, saya punya goal setahun terus dibagi 4. Bukan. Oke. Nah, tadi saya sudah menggambarkan tentang ini
goal 10 tahunnya Anda. Oke, ini goal 10 tahun. Kemudian ini goal 3 tahun. Oke, ini goal 3 tahun. Ini Anda. Ini Anda. 12 minggu itu segini. Oke. Dari Anda dari sini ke sini. 12 minggu. Ya, ini 12 minggu. Nah, 12 minggu Anda bisa maju seberapa jauh? 12 minggu Anda bisa maju seberapa jauh supaya mendekatkan diri Anda ke goal 3 tahun Anda. Dari Anda saat ini, ya, dari Anda saat ini, selama 12 minggu ke depan, Anda bisa bikin kemajuan sejauh apa, se-stretch apa, supaya Anda bisa mencapai goal 3 tahun Anda. Oke? Jadi pemikirannya berbeda. Kalau dari sini ke sini, ini adalah begin with the end in mind. Ini begin with the end. Ya. Kalau yang 12 minggu ini adalah goal, oke, saya sekarang di sini, titik saya sekarang di sini, 12 minggu ke depan saya harus capai apa supaya goal 3 tahun, visi 3 tahun tercapai. Oke? Sampai sini saya mau stop dan saya mau bertanya, saya mau minta feedback. Paham nggak ini? Mindset yang di sini ini, paham nggak Bapak Ibu? Oke, yang di sini. Apakah Bapak Ibu jelas bahwa goal 12 minggu itu cara berpikirnya berbeda dengan goal pada umumnya yang begin with the end in mind. Visi 10 tahun ini begin with the end in mind. Visi 3 tahun ini begin with the end in mind. Dari 10 tahun tarik ke 10 ke 3 tahun. Goal 12 minggu dari titik Anda mau maju seberapa jauh selama 12 minggu ini. Oke? Jadi sedikit terbalik proses berpikirnya. Alright, paham. Berarti gambar saya cakep. So, goal 12 minggu adalah melihat dan meyakini itu adalah setahunnya Anda dan mulai dengan awal yang baru seperti tanggal 1 Januari. Ya, itu 12 minggu. Nah, di sini Bapak Ibu harus tulis goal 12 minggu Anda. Bukan 3 tahun digeser ke 12 minggu. Bukan sama sekali. Yes, very good Pak Mutar. Bukan 3 tahun geser balik. Kalau 3 tahun geser balik itu sama dengan visi 10 tahun yang digeser ke 3 tahun kan? Ini oke, saya sekarang di sini saya bisa stres sejauh apa selama 12 minggu ke depan supaya saya mendekatkan diri saya pada goal 3 tahun. Visi 3 tahun. Alright? Paham. Sip. So, Anda tulis tanggal mulainya, berarti 1 Juli. Merah terus. Berakhir 30 September. Oke. Setelah Anda melihat visi jangka panjang Anda, setelah Anda melihat visi 3 tahun Anda, selama 12 minggu ke depan, Anda mau capai apa aja? Contoh ya, Pak Aris, saya ambil contohnya Bapak ya. Tadi Bapak bilang visi 5 tahunnya Bapak adalah beli mobil baru. Oke? Renovasi rumah dan beli mobil baru. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa breakdown. Nah, goal 12 minggu ini kita breakdown. Oke, supaya saya bisa beli mobil baru dan selesai membangun rumah saya 5 tahun lagi. Itu visi 5 tahunnya saya. Maka 12 minggu ke depan saya bisa apa? Apa yang harus saya ciptakan? Supaya nanti 5 tahun lagi rumah saya beres dan saya punya mobil baru. Oke? Saya bisa misalkan sekarang kan beliau berdua itu lulus S2 kan? Nah, 3 bulan lagi apakah lulus S2 atau 3 bulan lagi mencapai cum laude. Mencapai cum laude.
Terus misalnya situasi sekarang adalah situasi Bapak Ibu sudah mendekati lulus, oke? Kalau misalkan saya asumsikan Pak Aris sudah bekerja, negosiasi salary yang lebih tinggi itu sebagai goalnya. Misalkan ya, ini misal aja ya, cerita-cerita aja gitu ya. Terus goal yang ketiga adalah menambah satu lini penghasilan baru. Nah, apa itu saya akan cari nanti. Oke. Goal keempat apa? Supaya bisa beli rumah dan lain-lain. Oke. Kan berkaitan sama income kan. Oke. Menjadi orang tua yang mendidik anak berjiwa entrepreneur. Misalkan ini ada campur-campur sedikit pemikiran saya gitu ya. Nah, Bapak Ibu tuliskan. Jadi dari situasi saya sekarang, di situasi Anda sekarang, maju ke 12 minggu ke depan, Anda mau capai goal apa? Itu adalah goal 12 minggu Anda. Oke? Nah, Bapak Ibu lihat di halaman 11 ya, halaman 11. Goalnya tolong bikin 10. Goalnya tolong bikin 10. Kenapa sih harus 10? Karena saya ingin Anda punya perspektif yang benar-benar jelas. Saya ingin Anda punya perspektif yang benar-benar jelas mana yang merupakan prioritas Anda. Kalau Anda sudah dapat prioritas Anda, tapi Anda cuma tulis A, B, yang Anda tulis cuma A, B, C saja, bukan tulis 10 goal, bisa jadi nanti ada yang nyelip-nyelip, masuk, dan akhirnya Anda kalah prioritas. Jadi supaya Anda terhindari dari kalah prioritas, Anda harus tulis minimal 10 goal. Oke? Clear sampai di sini Bapak Ibu? Minimal 10 goal. Ya. Clear. Saya klik clear, tulisannya hilang semua. Clear. Alright? Jadi 10 goal ya, saya menunggu waktu feedback ya. Waktu delay-nya. Jadi Anda boleh sampaikan di komentar udah jelas atau belum. Harus 10 goal supaya Anda bisa melakukan yang di halaman 12, yaitu highest first. Highest first ini Anda tabrakin satu persatu. Oke, Anda tabrakin satu persatu. Anda lihat, ini goal A, kuning susah, saya ganti. Bapak Ibu udah clear belum tentang goal 12 minggunya? Goal A, Anda bandingkan, goal A bisa nggak bandingkan goal A? Ya nggak bisa dong, ya. Makanya ini diarsir, jadi Anda nggak perlu bandingkan A sama A. Goal A, kayaknya harus merah nih, soalnya itu tulisannya hijau. Ada goal A, Anda bandingkan dengan goal B. Jadi Anda baca goal A versus goal B. Tadi goal A apa ya? Selesai jadi cum laude, oke, cum laude. Lulus cum laude S2. Goal B itu apa tadi? Nambah lini penghasilan baru misalkan ya. Kayaknya B bukan itu deh. Anyway, goal B itu nambah lini penghasilan baru. Oke, Anda lulus cum laude versus nambah lini penghasilan baru. Mana yang lebih penting? Nah, ternyata dalam hal ini rupanya nambah lini penghasilan baru lebih penting. Ngapain kuliah S2 kan gitu. Ya, misalkan contohnya aja, goal A banding goal B itu B lebih penting. Goal A banding goal C, dalam konteks ini C lebih penting. Goal A banding goal D, D lebih penting. Goal A banding goal E lebih penting. Goal A banding goal F lebih penting. Dalam konteks ini A banding G lebih penting. A banding H lebih penting. A banding I, A lebih penting. Oke, ini baru satu A nih. A banding J lebih penting. Alright, sampai sini clear? Lanjut, Anda bandingkan goal B
Ya, A sama B kan sudah. B sama B kan nggak bisa. Ya udah, kita B ke C. Oke, B ke C. Siapa yang lebih penting? Dalam ini B. B ke D, B. B ke E, B. B ke F, F. B ke G, B. Dan seterusnya. Sampai Anda bandingkan I banding J. J nggak bisa banding J. Ya, I banding J. Sampai sini. Clear? Cara tabrak-tabrakinnya. Ini saya butuh feedback. Kalau enggak, nanti Anda kelewatan terlalu jauh. Oke? Clear, Bapak Ibu? Paham nggak? Clear nggak? Cara tabrak-tabrakinnya. Clear. Alright. Cara tabrakinnya clear. Thank you feedbacknya. Jadi makin cepat Anda feedback ya, makin bagus kita ya. So, setelah Anda tabrakin selesai A sampai J, cara hitungnya gimana? Oke, coba kita lihat. A muncul berapa kali? B, C, D, itu A muncul sekali doang. Jadi kita tulis di sini 1. Crash di sini jumlah ya. Crash di sini jumlah berarti ini 1. B muncul berapa? Oke. B muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar nggak 7? Salah. Munculnya 8 kali. Loh, kok 8? Jangan lupa yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti munculnya 8 kali. Oke. C muncul berapa kali? 1, 2, 3. Salah. 4 kali yang benar. 1, 2, 3, 4. Ya. D muncul berapa kali? Hitung sendiri. Oke. Nah, dari sini saya melihat bahwa bagaimana cara menentukannya? Ini berarti si B lah ya. Si B lah prioritas utama kita. Jadi di sini kita tulis highest first kita. Yang pertama, yang paling penting adalah B. Oke? Yang paling pertama, yang paling penting adalah B. Yang kedua yang mana? Boleh saya tahu goal kedua terpenting dalam konteks yang ada di dalam layar Anda? Goal yang mana? Karena Anda lihat di sini, oke. Anda lihat di sini, F itu 7, H juga 7. Siapa prioritas nomor 2? F. F dan H. Nggak boleh F dan H. Yang namanya prioritas itu cuma satu. Kalau kita punya 2 prioritas, dua-duanya nggak penting. Oke. Cara menentukannya, kita lihat F, kita lihat H. Oke. Kita lihat ketika F ditabrakkan dengan H, ya sudah H deh. Ketika F ditabrakkan sama H, siapa yang menang? H yang menang. Oke, aduh. H yang menang, berarti H nomor 2. Salah. H nomor 2, betul. H nomor 2. F nomor 3. Karena head to head antara F dan H, H yang menang. Hah? Oke? Clear? Jadi F itu nomor 3. Karena ketika F tabrakan sama H, ya, H yang menang. Clear ya? H yang menang. Caranya seperti itu, ya. Caranya seperti itu. Jadi hasilnya prioritas utama adalah B, prioritas kedua adalah H, prioritas ketiga F. Ya udah. Selama 12 minggu depan kita akan fokus pada 3 prioritas ini. Oke. Selama 12 minggu ke depan, selama 12 minggu ke depan kita akan fokuskan B sebagai goal utama kita.
Kalau B udah selesai, kita fokus pada H. H sudah selesai, kita fokus pada F. Oke, bingung nabrakinnya ya. Uh, Coba saya lihat slide-nya saya sebentar. Ada nggak contoh lain? PowerPoint. Sebentar ya, saya mesti cek PowerPoint saya yang lain. Ada nggak? PowerPoint. Sini. No. PowerPoint user real life plan. Sub. Oh, nggak ada. Oke, nggak ada Pak. Nggak ada yang saya kasih contoh itu. Oke, kalau gitu saya jelaskan dari sini. Gini Pak, contohnya Pak Aris. Teman-teman gini, supaya kita gampang, tolong kasih saya 5 gol. Satu orang kasih satu gol. Asal juga boleh. Satu orang kasih saya 1 gol. Nah, jadi kita sama-sama berpatokan pada 5 gol itu. Ini kan Pak Aris bingung cara tabrak-tabraknya gimana. Oke. Someone give me 5 gol. Ya. Coba seseorang kasih saya 5 gol. Supaya kita bisa tes ukur. Supaya kita bisa testing. Oke. Nice, passive income dari dividen. Jadi kita bisa baca di chat ya. Oke, my gosh. Mendapatkan sertifikat CISSP. Oke, good. Itu gol Pak Martin banget itu. Oke, sebentar ya. Ya silakan tulis gol. Nilai yield setuju. Oke, cakep. Pastikan dari dividen. Oke, udah. 3 gol. 2 lagi, saya butuh beberapa gol lagi. Ya, silakan, saya butuh beberapa gol lagi. Nilai yield setuju. Nggak mesti golnya, nggak mesti personal, golnya asal juga nggak apa-apa ya. Ini sebagai contoh biar dengan penjelasan ini Pak Aris jadi jelas banget bagaimana membuat golnya. Pastikan 1M 1 bulan. Wow. Oke. Kayaknya satu lagi. Oh, cukup lah 3. Oke. So, Pak Aris kita perhatikan di sini ada passive income dari dividen, ada mendapatkan sertifikat CISSP. Saya tambahin lagi 1 ya, lulus cum laude, memulai usaha di bidang produktivitas, kemudian passive income 1M 1 bulan. Oke, ini nilai IELTS setuju. Jadi sekarang kita udah ada sekian goal. Oke. Nah, Pak Aris caranya gini. Passive income dari dividen. Ini passive income ada 2, saya gabungin aja jadi 1. Passive income. Jadi goal A itu adalah passive income. Oke. Sorry. Merah. Passive income ini goal A. Terus goal B itu mendapatkan sertifikat CISSP. Ini goal B. Terus memulai usaha di bidang produktivitas, ini goal C. Ini goal C. Oke. Lulus cum laude. Ini goal D. Oke, cukup lah ya.
Kok nggak bisa dipilih nih? Ya anyway. Alright. Nah sekarang kayak gini Pak Aris, teman-teman. Passive income 1M per bulan. Passive income 1M per bulan versus mendapatkan sertifikat CISP. Berarti kita menabrakkan goal A dan goal B. Nah, passive income 1M per bulan dan mendapatkan sertifikat, mana yang lebih penting? Ayo, give me feedback. Mana yang lebih penting? Misalkan, mendapatkan sertifikat CISP dong. Kenapa? Karena dari situ saya bisa menjadi modal saya untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar dan itu akan membuat passive income saya jadi lebih mungkin tercapai. Jadi antara A dan B di sini yang menang B. Ya passive income lah ya. Beda orang beda prioritas, oke? Beda orang beda prioritas. Terus kita baca passive income 1M per bulan versus memulai usaha di bidang produktivitas. Mana yang lebih penting? Antara A dan C. Passive income 1M per bulan dan memulai usaha di bidang produktivitas. Mana yang lebih penting? Kalau saya mulai passive income, mulai dari mana? Saya kan harus punya penghasilan tambahan. Oke. Saya akan memulai usaha di bidang produktivitas supaya saya punya penghasilan tambahan. Syukur-syukur di bidang produktivitas ini saya juga bisa dapat passive income tambahan. Oke. Jadi C lebih penting daripada 1M per bulan. Kayak gitu. Oke. Oh, itu C ya. Nah, passive income 1M per bulan versus lulus cum laude. Mana yang lebih penting? A atau D? A atau D ya. Mungkin Anda menganggap bahwa D lebih penting karena kalau lulus cum laude saya bisa naik gaji yang lebih besar dan saya bisa invest dan saya punya passive income. Nah kayak gitu. Nah, terus lanjut mendapatkan sertifikat CISSP versus memulai usaha di bidang produktivitas. Mana yang lebih penting? Berdasarkan deadline CISSP udah di depan mata, memulai usaha di bidang produktivitas ini adalah langkah baru. Oke, kalau gitu B lebih penting. Nah kayak gitu. Alright, terus B sama D mendapatkan sertifikat CISSP versus lulus cum laude. Nah, ini agak tabrakan sedikit karena goalnya dari dua orang yang berbeda. Well, karena CISSP itu di depan mata, cum laude itu masih 2 semester lagi, berarti B lebih penting. Oke, terus memulai usaha di bidang produktivitas dan lulus cum laude, mana yang lebih penting? Kayaknya C lebih penting ya, karena lulus cum laude itu masih panjang. Nah, seperti itu cara menabrakannya. Clear Pak Aris? Saya butuh respon dari Pak Aris. Clear nggak Pak Aris? Oke. Are we clear? Teman-teman clear nggak cara tabrakannya? Karena cara tabrakan ini penting banget. Dan ini waktu Anda tabrak itu Anda benar-benar menimbang timbangan mental Anda. Mana yang lebih penting. Oke? Mantap. Kalau clear, saya bisa clearkan whiteboard. Alright. Nah, prioritas Anda yang 1, 2, 3 ini, Anda pindahkanlah sesi yes. Kita pindahkanlah ke high focus goal. Oke, high focus goal itu ada di halaman 13. Oke, halaman 13. Prinsipnya begini di high focus goal. Tapi kalau nggak yakin gimana? Nah, yakin nggak yakin itu jangan takut salah. Oke, jalanin aja 12 minggu. Karena Bapak Ibu akan menjalankan 12 minggu yang berbeda dengan 12 minggu yang selama ini kita lakukan. Apakah saya jamin 100% bahwa setiap goal Anda akan tercapai? Enggak, saya jamin 100% goal Anda tidak akan semuanya tercapai. Tapi saya jamin 100% Anda akan mengalami kemajuan yang jauh lebih berarti. Oke? Jadi jangan berpikir tentang hasil akhir goalnya, berpikir tentang membangun sistem dalam diri. Begitu sistem dalam diri terbangun, Ibu Rora, nanti goalnya akan tercapai dengan sendirinya. Oke? Ya, jadi tugas kita membuat goal adalah supaya kita memberikan kejelasan supaya saya tahu saya harus bangun
sistem seperti apa dalam diri saya, sehingga sistem ini yang akan ambil alih supaya bisa menjadikan saya orang yang sangat produktif. Dan untuk itu saya berikan Anda margin minimal Anda selesaikan 6 sim planner, baru Anda merasakan hal seperti itu yang dahsyat banget. Oke, jadi jangan berasa bahwa satu sim planner pokoknya langsung harus sukses di satu sim planner. Saya jamin pasti gagal kalau punya pemikiran seperti itu. Oke? Nah, setelah Anda punya prioritas 1, 2, 3, Anda bikin high focus goal. Tanpa kejelasan, pikiran kita akan berpikir harus melakukan sesuatu, tapi hati akan bilang, entar dulu. Saya belum jelas nih, saya belum tahu harus ngapain. Dan akhirnya Anda nonton YouTube. Kalau yang dinonton itu YouTube-nya Agus Setiawan sih masih oke. Cekilah. Menurut saya decision making-nya sudah oke, tinggal action. Memang waktu menabrakannya itu sangat personal. Betul sekali, Pak. Betul sekali. So, ini high focus goal. Alright, saya akan kasih contoh untuk high focus goal ini. Misalkan contohnya, saya memulai perusahaan XXX untuk menghasilkan penjualan untuk 3.000 pieces of product. Oke. Motivasi terbesar saya mau memulai sebuah perusahaan di bidang baru yang menarik dan ingin mewujudkan satu lagi stream penghasilan yang bisa mewujudkan goal jangka panjangnya saya. Alright, 3 milestone kecil untuk mewujudkan high focus goal saya apa aja? Nah, ini butuh waktu untuk breakdown. Oke. Dan 12 minggu pertama Anda, goal 12 minggu pertama Anda ini goal yang paling susah Anda bikin. Karena apa? Anda belum terbiasa melakukan ini. Oke, Anda belum terbiasa melakukan ini. So, please jangan sungkan untuk konsultasi. Di mana? Di grup produktif bersama Sim Planner lah. Oke. Di grup produktif bersama Sim Planner. Jadi, Anda bisa tanya saya di situ. Dan kita sama-sama belajar. Oke. Nah, 3 milestone kecil. Tapi kalau misalkan goal Anda personal banget ya, japri aja. Kalau Anda merasa bahwa it's okay Pak, saya mau share goal saya juga biar public announcement, please do. Oke, tapi Anda merasa bahwa goal itu personal, Pak saya cuma share-nya ke Bapak ya, Bapak jangan share ke orang lain. Sure. I will keep it secret. Oke, ini aja kan saya masih secret ini. Nah, perusahaan XXX gitu ya. Oke, jadi it's up to you. Pertama, saya akan memilih 10 produk yang dipasarkan sampai pintu awal sampai logistik ke Indonesia. Kemudian menyiapkan sistem penjualan online. Kemudian menguji campaign iklan yang pas untuk menjual di sosial media dan marketplace. Nah, itu 3 milestone saya untuk bisa mencapai goal ini. Nah, Bapak Ibu, yang ingin saya komentari di sini adalah, ini penting. Kalau motivasi terbesar Anda ini tidak selaras dengan visi Anda, bisa jadi goal ini salah. Oke? Bisa jadi goal ini salah. Jadi motivasi terbesar Anda ini harus selaras sama visi Anda. Salah satu visi 5 tahun, salah satu visi 10 tahun Anda. Oke? Dalam hal ini tentu multiple stream of income yang ingin saya hasilkan. Oke? Itu visi 10 tahunnya saya. Jadi motivasi terbesar Anda ini harus selaras dengan visi jangka panjang Anda. Visi jangka panjang. Clear ya? Lanjut. Setelah Anda bikin sampai 3 milestone kecil, Anda harus breakdown lebih dalam lagi langkah untuk mencapai milestone 1 yang pilih 10 produk masuk ke logistik Indonesia itu ngapain aja. 1, saya melakukan riset pasar tentang produk yang dinikmati. 2, saya menganalisis dan memilih produk dari supplier. Oke, produk mana yang saya nilai berkualitas. Oke, kalau saya belum ketemu supplier, maka goalnya harus ketemu supplier di sini. Melakukan deal kepada pihak supplier untuk pilihan produk dan melakukan proses logistik. Kebetulan, Bapak Ibu, ini semua sudah dicek. Cek. Oke, sudah selesai semua. Lanjut langkah selanjutnya mencapai milestone 2, yaitu membuat sistem penjualan online. Ya, jadi saya bangun sistem penjualan, menyiapkan materi marketing dan foto produk sampel, kemudian melakukan uji coba sistem agar tidak terjadi kekurangan dan kesulitan dari sisi customer. Oke, kebetulan ini juga udah, karena ini goal awal tahun lalu. Oke.
Ini goal awal tahun lalu. Terus menguji coba sistem marketing. Ya, Mason yang ke tahu asal lamun. Menyiapkan konsep campaign iklan. Oke, terus menguji dan mendapatkan feedback dan testimoni. Terus melakukan scale up untuk iklan yang works. Ini done, oke, sorry. Menyiapkan konsep iklan, ini sudah banyak konsep iklan yang saya siapkan. Kemudian menguji dan mendapatkan feedback dan testimoni, ini kita banyak dapat testimoni, banyak banget, kami happy banget, produknya berkualitas ya. Kemudian melakukan scale up, ini belum, oke. Ya, ini belum. Kenapa? Belum ketemu yang benar-benar bagus. Belum ketemu yang benar-benar wow, oke, ini bisa kita scale up. Belum. Jadi saya masih PR saya masih di sini. Oke? Nah, dengan adanya kejelasan sampai level pemikiran seperti ini Bapak Ibu, maka Anda akan sangat-sangat mudah mengeksekusi. Oke? Anda akan sangat mudah mengeksekusi. Nah, 12 minggu pertama ini tolong selesaikan sampai tanggal 30 Juni nanti, tolong selesaikan sampai high focus 3. Oke? High focus goal 3. Tiga goalnya Anda breakdown. Oke, sampai halaman 15. Nah, itu caranya kita untuk setting 12 minggu, goal 12 minggu. Nanti saya akan bikin sesi-sesi live selanjutnya. Ini udah overload ya. Nanti saya akan bikin sesi-sesi live selanjutnya untuk materi-materi yang lebih dalam lagi di dalam Sim Planner, sehingga Anda semakin tersistematis dalam melakukannya. Alright, so sebelum saya tutup sesi ini, ada pertanyaan apa enggak? Ada hal yang Anda belum jelas? Ya, dan saya membuka ruang kepada Anda untuk ketika Anda membuat goal-goal Anda, please kasih saya bisa berikan feedback kepada Anda. Feel free, saya akan jaga privasi Anda. Oke? Silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan diajukan. Oke? Pertanyaan? Kayaknya saya makin mahir ya pakai mouse untuk nulis. Ya, pertanyaan sebelum kita tutup sesi ini, ya, apakah sesi ini bermanfaat? Apakah sesi ini bisa membuat Anda menyusun goal atau masih belum? Apa yang perlu saya tambahkan? Please feedback me. Sambil nunggu delay-nya, nunggu pertanyaannya masuk, saya mungkin juga Anda sambil ngetik kan. Ya, positive thinking-nya saya gitu. Saya minum dulu. Oke, kayaknya feedback-nya nggak selama feedback, delay-nya nggak selama ini deh. Berarti nggak ada pertanyaan nih, clear semua? Siap nggak untuk menyusun goal 12 mingguan? Jadi 12 minggu dari 1 Juli, yes, 1 Juli, deadline 30 September. Paling tidak SP saya terisi setelah sekian lama didiamkan. Yes. Oke. Saya sih SP itu Sim Planner. Ya. Saya pikir semester pendek Pak, kan konteksnya masih S2. Alright, so tugas Anda bikin goal ya. Usahakan tanggal 30 Juni itu sudah Anda selesaikan goal Anda. Oke. Goal Anda sudah clear, 10 goal Anda, dan Anda sudah clear prioritas Anda apa, dan sampai high focus goal. Oke? Milestone itu langkah untuk mencapai goal 1, 2, 3. Betul. Betul sekali. Jadi supaya goal pertama harus tercapai, apa yang harus saya capai supaya goal ini tercapai? Apa yang harus saya capai supaya goal ini tercapai? Itu milestone. Yes. Betul Pak Mutar. Nah, untuk konsultasi supaya feedback saya cepat untuk Anda ya, supaya saya cepat respon Anda, please kontak ke Agus Bacakilat Instagram. Oke,
please kontak ke Agus Bajikan Instagram. Saya respon paling cepat di sini. Oke, saya respon paling cepat di sini. Oke, kalau sudah clear tinggal action. Maka kita tutup sesi hari ini. Semoga bermanfaat buat Anda dan semoga goal saya bisa tercapai, yaitu Anda bisa setting goal 12 minggu ke depan. Oke, kalau ada kesulitan jangan sungkan untuk kontak saya. Alright, thank you so much buat waktu Anda. Sudah malam jam 10. Terima kasih sudah hadir malam ini. Oke, sampai ketemu sesi live selanjutnya, supaya kita bisa mendalami dan membiasakan diri kita untuk bangun sistem dalam diri kita sehingga kita semakin konsisten, kita semakin produktif. Alright, thank you. God bless you all. Stay safe, stay healthy, teman-teman. God bless you. God bless you.